bagimu. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kau yang layak disembah dan dimuliakan. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk meninggikan Kau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami berikan selain membawa hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, di ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau boleh mengirimkan Roh-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kiranya Kau boleh duduk dan hati-Mu boleh disenangkan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Yang boleh kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya juga Tuhan Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Agar ibadah kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya jemaat baca? Boleh angkat tangannya untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, selalu ada Tuhan dengan hidup kita. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak disembah dan kemuliaan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada siapa? Tuhan. ku berpasrah kepadanya. Pagi, siang, malam. Siang, malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia tak akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada siapa? Terima kasih Yesus. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, dari awal kita akan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, Ku berpasrah kepadanya. siang malam ku ingat Tuhan. Karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar
selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita mau angkat lagu selanjutnya. Tuhan Allah di tengah kita, Dia besar dan luar biasa. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, Besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Lagi katakan besar, besar. Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia besar. Dia senangkan, Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, Besar, besar. Semua katakan, besar. Dia Tuhan yang besar dan luar biasa. Haleluya. Lagi Besar, besar, besar. Dia Tuhan yang besar. Besar, Dia Tuhan yang besar. Sama-sama besar. Haleluya. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersorak lebih lagi. Kami ingin datang kepada-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau ada. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin datang ke bait-Mu Tuhan. Sama-sama datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa Bapak Ibu? Hati Yes, rasakan dan lihatlah betapa baik
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan kami rasakan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami ingin lagi, lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami diberikan kuasa oleh Engkau Yesus. Sama-sama kita katakan. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus, Kau yang memberi. Haleluya. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Kami memuji Engkau Yesus Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. Yes Lord, di bawah kakiku kami pakai kuasa Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama kita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang layak dipuji Yesus. Amin. Segala puji syukur kami hanya untuk Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi. Haleluya. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat denganmu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Bapa. Hanya dekat denganmu Tuhan, jiwa kami tenang Yesus. Terima kasih Tuhan,
Engkau menerima kami. Engkau melihat kami dari lubuk hati kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Hanya kasih, hanya kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
segenap hati kami Tuhan menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa Tuhan Yesus segala kebaikanmu, haleluya, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu dengan lapangkan dalam, haleluya, segala kebaikanmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu, bersyukur padamu, bersyukur padamu, bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih kepada Tante Nita. Saya persilakan untuk doa firman. Sebab tidak ada satupun harta yang berharga yang dapat kami bawa kepadamu Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Selain hidup ini Tuhan, hidup yang berkenan kepadamu, ya hati dan jiwa kami Tuhan, kami bawa ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, teruslah sempurnakan kehidupan kami, perbaharui kami hari demi hari Tuhan Yesus. Ya, perbaiki cara hidup kami Tuhan, ajar kami untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Berbicara kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Beritahukan apa yang harus kami buat Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Firman-Mu memperbaharui hidup kami. Firman-Mu memperbaharui cara berpikir kami. Firman-Mu kekuatan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Untuk itu datang dan berfirmanlah Tuhan Allah yang hidup. Ya, datang dan segarkan jiwa kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Ya, kuasa kebenaran firman-Mu memberikan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Singkapkan segala yang terselubung supaya kami dapat mengenal Allah yang kami sembah, apa dan bagaimana Allah yang kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanah hati yang baik kami siapkan untuk taburan firman-Mu. Telinga seorang murid untuk mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih, urapi, berkati hamba-Mu, pakai dia Tuhan Yesus, kuasai seluruh hidupnya. Kebenaran firman yang akan dia sampaikan Tuhan, boleh mengubah
kehidupan kami. Kami dapat mengenal Tuhan yang benar melalui pemberitaan firman yang Dia sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Semua kami yang ada di tempat ini, Engkau melawat kami satu persatu. Engkau datang menghampiri kami, menjamah kami, mengubahkan kami pribadi lepas pribadi melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau berkuasa di dalam hidup kami. Bahkan jika sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami Tuhan dapat melayani-Mu melalui tempat ini dengan memberi korban persembahan kami. Berkati Tuhan, Engkau menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ajaib dan besar kasih setia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan untuk duduk pada yang bertugas. Silakan. Ucapkan selamat pagi, selamat
Hari Minggu selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab. Mari kita membuka Roma pasal 8 ayatnya. Ayatnya yang ke-28. Saya hari ini mau belajar mencoba langsung dari tab saya untuk bisa tampil di Smart TV di belakang saya. Oke. Ini ada 2 halaman yang sama, isinya juga ayat 22 gitu. Cuma kalau saya sengaja tadi cari-cari Alkitab, saya download sebentar supaya sebelah kiri ini, sebelah kanan saya ini itu tetap Alkitab ayat pokok yang tidak diubah-ubah, saudara ya. Oke, sudah dapat, saudara. Saudara pernah dengar khotbah ini banyak kali, saudara. Tetapi kita mau lihat satu sisi yang lain dari kebenaran ini, oke? Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Oke, diberkati dengan firman tentu ya. Baik, mari kita baca ayat ini sama-sama. Roma 8 ayat 28 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab terjemahan baru versi Keluaran tahun 74 kalau nggak salah, dan mungkin itu yang sekarang kita pakai sekarang ini, telah mengalami beberapa perubahan karena ada hampir 1000 teks yang dirubah disesuaikan dengan bahasa asli. Sekarang udah terbit kan TB2, terjemahan baru 2. Tadi malam saya ingat saya punya saudara di bawah. Lalu saya cari. Nggak ada. Saya ingat mungkin ada yang anak sekolah minggu pinjam atau ke atas. Ke bawah Alkitab itu kan. Itu juga Alkitab saudara ya. Nah salah satu yang kita mau pelajari adalah ayat yang kita baca ini. Yang menurut yang kita baca sekarang ini dan yang sudah dikhotbahkan banyak orang. Pertanyaannya gini, apakah yang dikhotbahkan orang ketika itu salah? Apakah khotbahnya salah? Tidak. Khotbahnya tidak salah. Saudara tahu Alkitab. Kalau contoh yang lain adalah kalau Alkitab bahasa Inggris itu ditulis honest atau jujur untuk Amsal, tapi di Indonesia ditulis baik. Sementara jujur dan baik itu sesuatu yang sangat berbeda. Tapi ketika orang khotbah dalam versi bahasa Inggris, orang harus jujur. Padahal terjemahan aslinya baik. Apakah jujur salah? Sekarang kalau orang khotbah tentang baik-baik, tapi sebenarnya yang sebenarnya aslinya adalah jujur. Apakah khotbahnya baik? Itu salah? Tidak. Kalau kita melihat tujuan Alkitab, yaitu tulisan yang diilhamkan Allah. Ya kan? Ada di mana itu? Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk 4 hal. Apa? Mengajar. Apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Memperbaiki yang salah. Lalu apa? Satu lagi. Ya pokoknya itu. Jadi kan ada di sana itu mendidik orang atau mengajar. Nah hari ini mungkin versinya mengajar supaya kita tahu sebenarnya apa sih tulisan ini. Nah ginilah untungnya kalau belajar saudara ya. Makanya hamba Tuhan tuh harus mengembang dan terus belajar. Mari kita lihat ayat ini dalam Alkitab terjemahan lama katanya. Ada terjemahan lama? Nah di sini saya sudah menulisnya. Makanya saya sengaja khotbahnya begini supaya coba saudara lihat di atas itu Roma 8 ayat TB itu artinya TB itu terjemahan baru. TL itu terjemahan lama. Terjemahan lama beda dengan perjanjian lama perjanjian baru bukan ya. Perjanjian lama itu yang lama cerita tentang kejadian sampai Maliaki. Perjanjian baru adalah Matius sampai Wahyu. Tapi ini terjemahan baru artinya terjemahan yang terakhir. Terjemahan lama terjemahan yang dulu sebelum terjemahan baru. Coba kita ke terjemahan yang lama itu. Kita lihat kalimat ini. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Sampai sini aja dulu. Supaya saudara nggak banyak-banyak numpuk kalimatnya. Coba Anda lihat baik-baik, adakah berbeda ayat terjemahan baru dan terjemahan lama? Nah, kita ini belajar nih. Coba saudara lihat baik-baik, kan di belakang ada saudara. Makanya sengaja saya khotbahnya begini. Coba lihat. Kita tahu sekarang yang terjemahan baru bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terjemahan lama, tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Ada yang beda?
Apa di bedanya? Oh, kita tahu sekarang sama. Di atas kita tahu sekarang, di bawah tetapi kita mengetahui itu sama. Ada yang beda, yang signifikan perbedaannya apa? Apa? Mendatangkan kebaikan, kebajikan. Ya itu sama-sama lah, tapi itu nggak selalu signifikan. Coba. Apa? Allah itu signifikan. Coba lihat, Roma 8 terjemahan baru. Itu ada pakai kata Allah. Terjemahan lama tidak pakai kata Allah. Jadi kesannya gini, kalau terjemahan baru. Bahwa Allah turut bekerja, benar gak? Tapi kalau yang terjemahan lama tidak ada kata Allah. Berarti di situ bukan Allah yang turut bekerja. Tapi apa yang turut bekerja? Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Kalau di atas Allah turut bekerja. Kok di bawah segala sesuatu bekerja? Yang benar mana? Allah itu yang bekerja atau segala sesuatu yang bekerja? Nah saudara. Dan sebagian besar orang banyak kan ikut terjemahan baru. Allah turut bekerja. Mari kita lihat pembenaran ayat ini ada di mana sih sebenarnya? Kita ke Alkitab bahasa Inggris dulu. Kenapa saya memilih King James Version? Karena King James Version ini diambil dari terjemahan asli Alkitab. Teks asli. Dan itu kalau King James kalau kita buka itu ada nomor-nomor concordance, nomor-nomor referensi. Untuk setiap kali kata Allah dikasih nomor supaya kita ngerti Allah itu apa. Nah coba kita baca. Yang tahu bahasa Inggris coba boleh bisa artikan. And we know that all things work together for good. Sampai situ kan. Ini kira-kira yang King James sama dengan terjemahan baru atau yang dalam? Coba perhatikan. And we know. Dan kami tahu that bahwa all things, segala sesuatu work together for good, bekerja bersama-sama. Jadi terjemahan King James itu sama dengan terjemahan lama yang tidak ada kata Allah. Jadi benar nggak ada Allah atau tidak ada Allah? Ini yang benar mana nih? Oke, terpaksa kita harus sampai ke sumber yang valid, yaitu teks asli bahasa Yunani. Oke, saya baca, kita ke bawah. Ini bahasa Yunani. Ada yang bisa baca? Eli boleh baca? Siapa yang suka Alkitab ini boleh baca? Yang suka Alkitab? Ben, ayo Ben. Kelas 2 ini, kelas 2. Ibu ini lagi belajar ini ibu ini. Saya tahu lagi belajar, lagi penasaran. Teks asli. Oidamen deotitois agaposinton teon panta. Sudah sampai di mana itu? Sebenarnya cuma sampai di teon kalau saya menjelaskan ini ya, tapi saya baca aja dulu biar saudara tahu bahwa gembala saudara bisa bahasa Yunani. Soalnya lama sih jadi guru bahasa Yunani. Sudah lama nggak pernah baca, sudah kaku saudara. Jadi oidamen deotitois agapoisin ton teon panta sunergei agaton tois kata proteisin kan kletois ousin. Sampai di kata sebelum kata panta. Jadi oidamen. Kita lihat struktur literalnya. Struktur kalimat yang sesuai dengan saya kok ngos-ngosan ya saudara. Apakah saya lelah atau apa saudara ya? Tunggu ya, saya ambil nafas dulu. Puji Tuhan. Ini terjemahannya. Kita tahu bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama menuju kebaikan. Sampai situ. Jadi terjemahan asli aja tidak ada kata Allah, tidak ada. Jadi kita tahu bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama menuju kebaikan. Maka saudara-saudara, ketika kita belajar untuk satu kalimat, kita sebenarnya sedang belajar gini. Apa sih sebenarnya pesan dari ini? Ayat, kalimat utamanya sih ada di mana sih sebenarnya? Kalau saudara saya tanya, kira-kira
frasa utamanya apa? Atau yang headline di ayat ini sebenarnya kalimat apa saudara? Allah bekerja, mengasihi Allah, atau mendatangkan kebaikan? Kira-kira apa saudara? Allah bekerja. Yang ini paling senang ini. Orang suka lihat Allah bekerja saudara. Sehingga ketika dikhotbahkan ini semua hasil dari Allah terus bekerja. Nggak usah takut lo sakit. Allah bekerja datangkan kebaikan. Nggak salah. Betul. Nggak usah takut lo kalau miskin. Kalau Allah bekerja di kemiskinanmu Tuhan datangkan kebaikan. Oh hore puji Tuhan. Gitu kan. Gak usah takut lu orang hina, orang sindir. Kalau Allah bekerja, hal itu datangkan kebaikan. Ini saya jelaskan terakhir tentang segala perkara. Apa tadi? Bahwa segala hal. Apapun. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, keluar itu ya sorry ya. Oke. Kita ke bagian begitu. Bagaimana melihat ayat ini? Apa inti ayat ini? Ayat ini intinya ada pada bahasa ini. Tois agaposin tonteon. Apa artinya? Mereka yang mengasihi Theos, Allah, agaposin. Jadi kalau orang bilang agape itu 1-2 kata. Karena kalau bahasa Yunani itu, kalau saya mengasihi 2 kata. Tapi kalau Yunani tidak, 2 kata dijadikan 1. Agaposin, osin itu mereka. Osin, onte, oite. Saya tahu sekali. OSA, dia, saya, mereka. Itu digabung dengan kata kerja. Mengasihi. Agape, saya mengasihi. Saudara. Agapo, dia mengasihi. Nah, udah nggak usah isi situ. Bingung saudara-saudara ya. Jadi Anda lihat. Fokus utama ada di mana? Dia di depan ini. Ada pada siapa yang bekerja. Bukan pada siapa yang bekerja. Tapi pada jaminan pengalaman orang yang mengasihi. Karena fokus utamanya di sini. Inti ayat ini apa? Ada pada apa? Mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Oke. Inti ayat ini mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau itu inti, mana yang patut dikhotbahkan? Intinya atau akibatnya? Saudara. Oke, kita pinjam kata yang pakai kata Allah. Allah turut bekerja. Terus apa? Di sebelah ini makanya saya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Kata bagi yang mengasihi itu inti. Orang kalau khotbah ayat ini yang harus dia ulas adalah yang mengasihi Allah. Kenapa? Kalau yang mengasihi Allah ini dikerjakan, Allah turut bekerja itu akibat. Paham saudara? Nah ini kening ini berkerut-kerut saudara. Aduh, Om biasa saja kayak khotbahnya. Ini intinya apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara dengan kebaikan bagi yang mengasihi. Saya tanya, kalau Allah bikin sesuatu yang terjadi dalam kita jadi kebaikan, kepada siapa itu? Kepada orang yang mana? Yang mengasihi bukan? Kalau orang gak mengasihi, Allah turut bekerja tidak? Tidak. Kalau saudara diajar mengasihi Tuhan, saudara gak perlu minta sama Tuhan. Tuhan bekerja dong datangkan kebaikan. Gak perlu minta. Karena saudara sudah memenuhi formula untuk Allah ikut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ini intinya. Haleluya. Jadi kalau kebanyakan orang khotbah di sana, hari ini saya mau khotbah. Sebenarnya saudara senang kalau dengar ke orang. Saudara gak usah takut Allah bekerja. Tunggu dulu, Anda mengasihi Tuhan atau tidak? Ini, Anda cinta Tuhan gak? Sayang Tuhan gak? Kenapa yang terjadi bukan mengakibatkan kebaikan? Kebajikan. Pertanyakan adalah apa? Engkau mengasihi Tuhan gak? Ke gereja bukan berarti alat ukur kamu mengasihi Tuhan. Melayani. Bukan alat ukur mengasihi Tuhan. Kenapa kita gak ngalamin sesuatu terjadi dalam kita datang kebaikan? Padahal buruk loh. Orang lain mati karena hal ini. Tapi kok Allah kerjakan jadi kebaikan loh bagi saya. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Saking tegang ada aminnya saudara. Saya sudah keluar lidah anak ini. Khotbah ngos-ngosan juga. Nah jadi intinya apa? Kita harus belajar sini. Kita harus perbaiki cara mengasihi Tuhan. Supaya segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Jadi saya simpulkan sederhana sebelum saya lanjut. Allah itu akan membuat sesuatu yang terjadi dalam kita. Jadikan kebaikan. Amin.
Amin. Karena apa? Yang Tuhan lihat adalah kita, bukan Tuhan lihat apa masalahmu. Segala sesuatu itu artinya apa saja, benar nggak? Kalau saya pilih menjadi dua itu adalah negatif dan positif. Berkat dan tidak diberkati. Sakit dan sehat. Kaya dan miskin. Apalagi saudara? Bilang aja yang susah dan senang. Tapi itu kalau terjadi dalam kita. Itu Tuhan yang ubah jadi kebaikan buat kita. Bukan karena itunya yang datang. Tapi karena kitanya yang Tuhan lihat. Sehingga Allah itu tidak turut bekerja. Oke, di sini ada penjelasannya. Untuk kita lihat kelemahan kalau kita memakai kata Allah turut bekerja. Apakah mengasihi Allah itu syarat atau tanda? Kalau kita mengasihi Tuhan itu syarat orang Kristen, syarat diselamatkan atau tanda diselamatkan? Kalau kita mengasihi Tuhan itu tanda diselamatkan atau syarat diselamatkan? Tanda. Saudara tidak mengasihi Tuhan supaya selamat. Tapi saudara mengasihi Tuhan karena saudara sudah selamat. Buktinya kan ayat pokok kita. Coba lihat di bagian kanannya. Kita baca di bagian B. Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan bagi mereka. Mereka siapa? Yang mengasihi Allah. Yang mengasihi dia yaitu. Siapa yang mengasihi dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mana lebih dulu? Dipanggil dalam rencana Tuhan baru mengasihi atau mengasihi dulu baru terpanggil? Terpanggil dulu, baru orang mengasihi Tuhan. Jadi Anda lihat, biar Anda paksa-paksa cinta Tuhan. Kalau Anda nggak dipanggil, Anda nggak bakal cinta Tuhan. Biar Anda paksa-paksa saya mau cinta Tuhan. Tapi Anda kalau nggak ada panggilan, tidak mungkin Tuhan rubah di formula ini. Allah selalu memulai dari inisiatif Tuhan dulu. Supaya Allah itu punya potensi terhadap segala sesuatu. Sehingga Allah tidak seperti robot, kalau engkau datang Tuhan terima, kalau engkau nggak datang Tuhan nggak terima. Haleluya. Oke, jadi itu yang penting. Ayat 28 itu, mereka yang mengasihi itu mereka yang terpanggil. Jadi bukan syarat untuk membuat Allah bekerja. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, bukan supaya Allah bekerja, tidak. Tetapi tanda bahwa seorang berada dalam rencana Allah. Lalu Allah mau bekerja karena kita ternyata ada dalam rencana Tuhan. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu kita itu Tuhan yang panggil. Haleluya. Apa sih orang yang mengasihi? Saya dulu. Enggak, saya tuliskannya di sini. Saudara. Coba, enggak apa-apa saya. Enggak saya tulis. Saya jelaskan dulu. Kenapa bukan Allah turut bekerja? Kelemahannya gimana? Kelemahannya satu. Kalau Allah turut bekerja, artinya Allah hanya bekerja saat orang itu bekerja. Benar kan? Kan turut bekerja. Jadi kalau orang itu diam, Allah juga ikut diam. Kalau orang itu bangun, Allah bangun. Orang itu tidur, Allah tidur. Jadi Allah cuma jadi ikut-ikutan. Tidak. Allah kita dia di depan. Kalau kamu nggak setia, dia tetap setia. Haleluya. Kalau kamu malas, dia tetap rajin. Itu sebabnya kenapa Anda kadang-kala malas, Tuhan masih berkati. Karena Tuhan nggak ngikutin kita. Kalau Tuhan ngikutin cara kita ibadah, kencang kemis, kencang kendor, Senin Kemis, selesai hidup kita. Tapi Tuhan nggak ngikut kita. Tuhan tetap kasih kita kesehatan, kasih kita kekuatan, kasih kita sukacita, damai sejahtera. Karena itu rumusnya. Kedua, Allah nggak ada andil dalam hal buruk terhadap kita. Karena Allah turut bekerja. Jadi yang datang kepada kita segala hal. Dan segala apa? Baik, buruk. Jadi kalau buruk juga ada andil Tuhan. Turut bekerja Allah di situ untuk datangkan hal buruk dalam kita. Tidak. Semua yang buruk adalah rancangan setan. Kalau terjadi, Tuhan bukan tidak tahu, tapi Tuhan izinkan. Tuhan gak pernah punya rancangan buruk terhadap hidup kita. Makanya Allah tidak turut bekerja untuk hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Banyak itu sebabnya orang bilang, gak apa-apa kan Tuhan kasih kita buruk, nanti Tuhan yang kasih jalan keluar. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak mau dari situ. Tuhan kasih jalan keluar benar. Konsep berpikir Paulus bukan seperti itu. Paulus mau ngajar gini, Tuhan itu tetap Allah yang berdaulat dalam segala kehendaknya. Gak bisa terintimidasi oleh kelakuan kita dan oleh cara-cara hidupan kita. Boleh bilang amin? Kedua, itu akan melukai hati umat yang ikut Tuhan kalau Allah turut bekerja. Ya Tuhan. Nah itu alasan-alasan gaya dulu untuk nakut-nakutin kalau Anda gini. Tidak. Saudara-saudara, Tuhan itu tetap menunjukkan kualitas kemahakuasaannya terhadap kita. Kita kan hidup banyak lemah atau banyak hebat di dalam Tuhan. Banyak lemah atau banyak hebat. Kita lebih banyak benar atau salah. Kalau Tuhan mau ikut. Kalau Tuhan mau ikut. Sudah dapat hukuman enggak kita? Sudah dapat hukuman enggak kita?
Kita jagonya buat salah. Iya kan? Mungkin salah yang gak kelihatan. Salah yang gak ada konsekuensi hukum secara moral. Tapi ada yang kita tahu bersalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat tersakiti. Tapi apa? Tuhan gak kerja menurut cara kerja kita. Tuhan selalu menyatakan kasihnya. Kenapa? Bukan karena kita gak sayang atau sayang Tuhan. Tapi karena Tuhan yang sudah pilih kita. Boleh bilang amin? Jadi ayat 28 ini bukan syarat. Kasih itu bukan syarat untuk selamat. Bukan supaya Allah bekerja, tapi Allah sudah bekerja buat hidup kita. Maka kita harus mengasihi. Nah, apa syarat ciri orang yang mengasihi Allah? Karena ini intinya, apa syarat ciri orang mengasihi Allah? Supaya segala sesuatu bekerja dalam kita. Supaya ketika kita mengasihi Tuhan, biar hal buruk terjadi, itu terubah menjadi kebajikan buat kehidupan kita. Terubah sendiri jadi kebajikan. Tapi kalau itu menghancurkan kita, tanya diri kita mengasihi Tuhan atau tidak? Itu pesan firman-Nya begini. Kita kalau nggak mengasihi Tuhan, Allah nggak mungkin bekerja. Sehebat apapun orang menggembar-gemborkan, jangan takut, Tuhan itu hebat. Apapun dia kerjakan, yang buruk jadi kebaikan buat kita. Kita tepuk tangan, kita yang tepuk tangan nggak mengasihi Tuhan, percuma. Percuma. Makanya apa yang mau diajar kita? Jangan ngajarin apa yang Tuhan buat sama kita. Karena Tuhan nggak mau ngikutin kita. Kita ajar apa? Bagaimana kita dengan Tuhan. Saya tanya, kalau saudara rajin berdoa, supaya Tuhan sayang atau Tuhan nggak sayang? Kalau kita rajin berdoa supaya Tuhan cinta atau Tuhan nggak cinta? Saudara nggak berdoa, Tuhan tetap cinta. Haleluya. Kan tidak mengikutin. Tapi kenapa Anda harus berdoa? Kenapa? Coba. Kenapa saudara berdoa? Supaya Anda membangun cinta buat Tuhan. Bukan Tuhan tambah cinta, Tuhan tetap cinta. Tuhan gak mau ngikutin kita. Lu punya kualitas cinta gak seberapa, masa saya juga ikut-ikutan jadi bobrok sama kamu. Tapi waktu kita orang Kristen sadar, kita ini dipanggil, dipilih. Kan 29-30 ini kita baca sebentar. Dipanggil, dipilih, kita berdoa sebagai apa? Sebagai tanda cinta kita ke Tuhan kok. Bukan Tuhan tambah cinta, Tuhan tambah berkati, Tuhan tambahkan umur panjang, bukan. Tunjukin kalau engkau cinta Tuhan, semua yang gak pernah engkau minta Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Jadi itu intinya. Haleluya. Ya, sekarang ini apa? Jangan mimpi dulu apa Tuhan mau buat sama hidup saudara. Jangan mimpi dulu. Oh Tuhan, nanti Tuhan berkati dagangan saya. Oh Tuhan berkati. Tuhan biar anak saya punya masa depan. Oh Tuhan, nggak salah itu saudara. Tapi saudara, yang Allah mau lihat itu semua akan bekerja kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi perbaikin cara mengasihi Tuhan. Kalau ibadah lah. Kalau udah berdoa datang berdoa lah. Kalau harus bikin mesbah doa lah. Saudara, itu tinggal tanggung jawab kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Emang susah kalau saya khotbah bilang amin saudara. Amin. Gitu. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Oke, apa syarat orang yang mengasihi Allah? Kita lihat secara umum untuk Alkitab ya. Injil Yohanes pasal 14. Ini sudah saya keluar dulu karena sudah oke. Sampai di mana tadi? Sini. Karena kalau ini ada tanda birunya. Nah, tanda biru Injilnya surat ini tinggal saya klik keluar ayatnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan. Jadi orang yang mengasihi Allah itu apa? Harus bangun nilai ketaatan. Gak ada amin lagi saudara. Harus ada ketaatan. Yang kedua ini banyak saudara. 1 Yohanes 2 ayat 5. Apa? Tetapi barang siapa menurut firman-Nya di dalam orang itu. Dalam orang itu. Enakan di mana nih kalimat setelah itu? Setelah kata itu. Di dalam orang itu. Enak kalimat mana? Enak kata mana ini? Saya tahu Anda memilih sempurna. Sempurna kan Anda memilih. Sungguh ada penegasan tentang kesempurnaan kasih Tuhan. Sungguh. Saudara mendapat kasih yang gak sungguh-sungguh gak? Makanya kita bilang sungguh sempurna kasih Allah.
Dalam apa? Dalam siapa? Orang yang menurut. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi apa pesannya? Hidup itu harus dengan firman Tuhan. Kalau nggak selaras, ya itulah. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Janji kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia apa? Bertahan dalam pencobaan. Siapa orang mengasihi Tuhan? Siapa orang yang kemudian hal buruk Tuhan ciptakan jadikan kebajikan? Karena Tuhan lihat dia cinta, biar pencobaan datang, masalah datang, musibah datang, dia terus bertahan dalam Tuhan. Tuhan ubah segala yang buruk jadi kebajikan. Jadi bukan Tuhan pencipta buruk. Tuhan hanya mengerjakan, kamu dapat musibah apa? Kamu dihajar oleh siapa? Enggak masalah kata Tuhan. Tuhan perbaiki diri kita. Formula itu yang Tuhan kerjakan. Kenapa Tuhan perbaiki kita? Karena Tuhan cinta pada pilihannya, pada orang-orang panggilannya. Ukur, kita mengasihi Tuhan tidak? Kalau saudara sudah dihina orang, lalu saudara angkat parang, hadang di perjalanan, saudara memperbaiki pembelaan saudara, Anda mau tunggu Tuhan ubah jadi kebajikan? Saya suka lihat-lihat TikTok dan sebagainya. Saya ada satu ungkapan, ada satu penjelasan. Dia bilang, Anda tahu orang paling berbahaya di dunia apa? Bukan karena dia jago karate, jago ilmu bela diri. Tapi dia sudah nggak pernah tersinggung dengan perlakuan orang terhadap dia. Dia sudah pernah belajar kosong tentang hidupnya. Orang cerita apa saja, nggak pengaruh bagi dia. Dia nggak pernah terpengaruh dalam hal apa. Itu orang yang paling ditakuti di dunia, saudara. Tuh, itu yang kita baca, yang orang bilang. Ada kebenarannya juga. Kalau kita, orang bilang, tas sontong sedikit kita pela besar. Kapan kita nunggu Allah perbaiki yang buruk jadi kebaikan bagi kita? Waktu terjadi musibah masalah, apapun itu, engkau perbaiki cintamu ke Tuhan. Tanpa secara langsung Tuhan ubah hal-hal buruk menjadi kebaikan buat hidup kita. Amin. Amin. Masih ada? Suka mati-mati di tape saya. Ini tape murahan saudara. Ya. Yakobus 1 sudah itu ya. Kesimpulan aja. Belum ya. Ini yang lupa ya. 1 Korintus 8:5. Tetapi orang yang mengasihi Allah ya dikenal oleh Allah. Jadi apa nih? Timbal balik. Mau dikenal Tuhan? Mengasihi Allah. Ada relasi timbal balik. Relasi. Kok pesan bagi kita? Kan Tuhan mengasihi. Pesan bagi kita apa? Tadi dikatakan orang yang mengasihi Allah. Pesan bagi kita apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan usah takut. Ada relasi dari Tuhan buat kita yang buat sama Tuhan. Amin. Kita nggak minta Tuhan tetap sayang kita. Kita nggak minta Tuhan cinta. Tuhan tetap kenal hidupin kita. Haleluya. Jadi apa? Sewaktu Anda mengasihi Tuhan, Anda sedang bangun apa dengan Tuhan? Bangun apa? Bangun apa? Relasi, hubungan. Jadi jangan saudara pikir saudara cuma mengasihi Tuhan, selesai Tuhan tinggal di sorga diam-diam. Cuma saya berdoa lalu Tuhan lihat. Tidak. Tuhan dengan kita itu ada connect setiap waktu dalam kehidupan kita. Itu orang mengasihi Tuhan. Membangun komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Yakobus tadi sudah ya. Oke. Udah, jadi kesimpulannya itu secara praktis apa? Orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang menempatkan Allah sebagai pusat hidup. Mengutamakan kehendaknya dan kehendak kita diri kita sendiri. Bertahan dalam iman saat menderita. Hidup dalam ketaatan nyata bukan hanya pengakuan lisan. Saya taat, saya cinta Tuhan. Nonsen. Nyatanya apa saudara? Menghargai relasi dengan Allah lebih dari berkatnya. Kalau udah diberkati Tuhan, lupa si pemberi berkat. Putus relasi. Sayang banget saudara ya. Sayang banget saudara. Kata bangun relasi artinya kita sedang mempertahankan berkat-berkat Tuhan dalam kita. Tapi kita kebanyakan lupa. Relasi putus. Kita terpincut. Terpincut apa? Dengan berkat Tuhan saudara.
Tapi begitulah. Sampai di sini Anda mengerti kan khotbahnya? Apa yang kita mesti bangun? Ini bukan persoalan Allah turut bekerja. Ini bukan persoalan segala sesuatu tentang kebaikan. Ini persoalan saya mau mengasihi Tuhan. Maka saya percaya secara otomatis semua dapat bekerja. Arti mendatangkan kebaikan. Nah ini dia saudara. Allah turut bekerja, saya baca di bagian B. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Jangan pukul rata. Anda tahu itu gereja-gereja yang mengutamakan berkat. Gereja-gereja apa tuh teman berkat? Istilahnya apa? Bukan. Kemakmuran. Ya apa-apa ke sana, apa-apa. Kalau kebaikan apa-apa, berkat apa-apa, umur panjang, apa-apa, kelimpahan. Saudara-saudara, itu orang yang kalau khotbah nggak lihat konteks. Makanya kan saya sudah bilang, kalau khotbah, kalau satu ayat harus Alkitab menjawab Alkitab gitu. Alkitab mana yang ngejawab? Ayat sini dijawab oleh ayat tetangganya, sebelum atau sesudahnya, atau dijawab di dalam ayat itu sendiri, saudara. Kalau di ayat nggak ada, lihat tetangga pasalnya, gitu kan saudara, atau lihat konteksnya. Nah udah, saudara. Arti mendatangkan kebaikan. Saya terus di sini, ayat 29 itu adalah alat kontrol ayat 28. Makanya kita harus baca ayat 29. Ya, saya undur di yang sebelah kanan. Ada warna kuning ya, warna kuning. Warna apa itu? Warna apa? Pink. Ada satu waktu polisi di lampu merah. Dia lihat udah lampu hijau. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Di belakang tetet. Nggak ada. Polisi datang. Yang ngendarain oma-oma. Nenek-nenek yang ngendarain. Polisi bilang, Oma ini sudah lampu hijau. Kenapa Oma nggak jalan? Pak polisi dia bilang, saya lagi nunggu warna kesukaan saya, warna pink. Sampai Tuhan datang nggak akan timbul lampu pink itu di traffic light, saudara. Warna apa ini? Warna kesukaan. Itu tante di muka situ senang warna pink. Coba lihat rumahnya baru dirubah warna pink. Coba saudara pakai pink kayak Ibu Erni ini lewat, ditegur pasti karena dia senang warna pink. Oke, arti kebajikan. Baca ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Sampai situ dulu. Ya, jadi ini hubungannya dengan apa? Mereka yang, ayat 28 dulu, undur ya, saya undur nih, lihat. Mereka yang mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi dia itu apa? Tadi sudah dijawab. Siapa orang yang mengasihi dia? Adalah orang yang terpanggil. Tidak ada orang bisa ngasih Tuhan kalau belum dipanggil. Orang terpanggil itu apa? Bagaimana urutannya? Coba lihat 29. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya tambah 30 nggak apa-apa. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga sama-sama. 3 kan sudah situ aja titik. Dipanggilnya dan mereka juga itu dibenarkannya. Kan 28. Siapa orang mengasihi? Yang dipanggil. Yang dipanggil itu kalau kita ayat 29 adalah orang yang dimulai dari apa? Orang yang dipilih Tuhan dulu. Baru mereka semua yang dipilih apa? Tuhan tentukan. Tapi ternyata di perjalanan untuk apa Tuhan buat itu dalam kita? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan apa yang kita terima? Waktu Allah mau mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan mau begini. Kita jadi serupa dengan Kristus. Kalau Anda tahu misalnya hal buruk datang dalam hidup saudara. Kesusahan, penderitaan, penyakit. Kalau Tuhan ubah. Pertama yang Tuhan ubah apa? Tuhan bikin kita jadi serupa dengan gambar Allah. Imago Dei. Gambar Allah gak pernah ngeluh. Jadi yang Tuhan ubah, sebelum Tuhan jadikan kaya orang miskin itu, Tuhan ubah dulu. Secara teologis kehidupannya baru Tuhan ubah jadi apa yang dia mau di dunia ini. Kalau saya hubungkan dengan penderitaan Ibu Gembala,
Tuhan sementara ubah Ibu Gembala menjadi yang terbaik secara teologis dulu. Kesembuhan bukan apa-apa. Tetapi kesembuhan di dalam yang gambar Allah. Gambar Allah dulu yang Tuhan ubah di kehidupan kita. Gambar Allah dulu yang Tuhan ubah. Gambar Allah dulu ini kebaikan yang ada tandingnya. Kalau saudara cengengesan hanya karena berkat, saudara lupa kebaikan Allah. Dalam arti Allah mengubah gambarnya dalam kita. Ini yang dirusak dosa di Taman Eden. Hilang gambar Tuhan. Dosa jadi apa? Supaya Allah melihat ada wajah, ada karakter Allah di orang ini dulu. Baru Tuhan rubah selanjutnya. Apa tuh kebaikan? Mengubah orang menjadi serupa dalam gambar Tuhan. Seperti gambar Allah yang rusak di Taman Eden akibat dosa. Itu Tuhan ubah. Makanya kalau begitu, kalau kita sakit, upah apa itu? Dosa. Tuhan gak bikin orang sakit, tapi karena manusia berdosa aja dalam dosa. Tubuh manusia lemah, jadi manusia bisa sakit. Lelah, capek, banyak masalah, ketidakmampuan menghadapi tekanan. Itu akibat apa? Akibat dosa. Itu sebabnya ketika orang datang dalam hal itu, dalam serangan itu, apa yang Allah ingin rubah pertama? Bukan tiba-tiba mengubah dia menjadi orang superpower, bukan. Tapi mengubah gambar Tuhan dulu dalam hidupnya. Itu sebabnya kita Bapak Ibu Saudara, kalau mau berdoa, bilang sama Tuhan, ubah gambarmu Tuhan, sempurna dalamku. Supaya ketika Tuhan memandang aku, dia memandang anaknya yang hidup dalam dia. Bukankah waktu apa? Yesus di kayu salib berdoa, berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi secara teologis apa? Tuhan melihat dosa dalam diri anaknya. Tuhan melihat dia sedang memikul dosa umat manusia. Sekarang dosa sudah dibayar, sudah lunas. Sekarang ketika dia berseru, Bapa di surga akan lihat dia sebagai anak. Gambar Allah terbit dalam dia ketika dosa dihancurkan. Makanya kita akan dipulihkan dari gambar Tuhan. Karena Tuhan mau kita terlepas dari semua hal ini. Oke? Saudara, jadi menjadi kebaikan itu bukan sembuh dari sakit, jadi kaya, hidup nyaman, bebas masalah. Tetapi apa? Transformasi kristologi. Kristus itu ada tertransformasi dalam kehidupan kita. Itu Kristusnya. Itu yang kita mau jadikan berkat utama. Kalau kita fokus kepada hal ini, saya percaya itu khotbah yang pendeta minggu lalu. Segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Karena pendeta juga singgung ayat ini saudara. Segala sesuatu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kita perbaiki. Artinya terakhir. Segala sesuatu ini kalimat ini menghancurkan teologi kemakmuran yang sering memakai Roma 8 ayat 9. Apa-apa berkat, apa-apa berkat, apa-apa jadi kaya. Nggak usah takut, kaya biar nggak mengasihi Tuhan nggak jadi kaya. Saudara, yang Allah ingin rubah dalam kita apa? Gambar Tuhan dalam kehidupan kita. Menurut saudara, saya baca ulang. Sebab orang yang pakai bahasa Indonesia aja yang terjemahan baru. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Mari pemain musik datang ke depan. Apa itu segala sesuatu? Apa itu segala sesuatu? Semua hal. Apa itu semua hal? Apa saja saudara? Ada di sini alamin sesuatu? Yang ini ngalaminnya beda sama yang lain. Tapi termasuk semuanya. Ada yang menyedihkan. Ada yang menyakitkan. Ada yang menyedihkan, yang negatif-negatif. Tapi Anda sering lupa. Segala sesuatu termasuk berkat. Termasuk berkat, segala sesuatu kan. Tadi kan saya bilang kalau dipilih saya malah dua. Negatif dan positif. Positifnya apa? Berkat. Sehat. Anda tahu banyak orang jatuh karena sehatnya. Karena berkatnya. Dan bukan karena dia sakit. Terus semakin sakit dia teriak sama Tuhan. Tuhan, tiap hari nangis. Tuhan, Engkau baik dalam hidup saya. Saya tapi coba ke orang sehat. Lupa Tuhan, tidak. Itu kita perlu kontrol Tuhan. Supaya waktu kita diberkati. Tuhan ciptakan juga berkat itu. Jadi kebaikan buat hidup kita. Bukan jadi hancur. Ada banyak orang hancur. Bukan karena dia kekurangan. Tapi karena dia kelebihan. Waktu kekurangan dia nggak pelit. Setelah kelebihan ngitung-hitung dia. Cuma kurang saudara. Banyak orang jatuh.
Tapi Alkitab bilang segala sesuatu. Segala sesuatu. Mau ngalamin itu? Satu kuncinya. Apa? Tolong dibilang apa? Apa? Mengasihi Tuhan. Waktu Alkitab mengajar mengasihi Tuhan. Di kitab Keluaran. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap jiwamu. Segenap kekuatanmu. Tidak ada satu potensi dalam kita yang tidak kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu bekerja dalam kita. Bangkit berdiri. Tundukkan kepala dulu. Tutup mata saudara dan renungkan kebenaran Tuhan ini. Nggak usah lihat saya saudara, tutup mata aja. Pertanyaan saya pertama adalah, apa segala sesuatu yang sedang kau alami hari ini? Jawab, di hati saudara. Di hati saja. Apa segala sesuatu itu yang kau sedang alami? Kalau itu berkat, bilang Tuhan aku sedang diberkati hari ini. Tuhan aku sedang ada kelimpahan hari ini. Hati-hati, orang bukan meninggalin Tuhan hanya karena dia susah. Tapi waktu dia senang dia bisa tinggalin Tuhan. Ada yang sedang sakit hari ini? Apa segala sesuatu? Ada yang sedang ditipu orang karena dalam bisnis? Ada? Atau apa saudara? Ada yang sedang berusaha untuk usahanya semakin maju tapi tidak pernah maju. Tuhan, ada apa Tuhan? Segala sesuatu. Pandang Tuhan. Bilang sama Tuhan begini. Perbaiki gambar Tuhan di hidup saya dulu. Perbaiki gambar Tuhan di hidup saya. Jangan buru-buru bikin aku diberkati Tuhan kalau gambar diri saya masih belum sempurna. Ketika diberkati saya akan tinggalkan Tuhan. Perbaiki gambar diriku Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan memberi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Perbaiki gambar hidup saya Tuhan supaya sama dengan Tuhan. Ingat, seruan ini hanya berlaku di bibir orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa bicara, Tuhan perbaiki diri saya. Perbaiki diri saya. Kalau belum, Tuhan bilang kasihi dulu Tuhan dengan cara terbaik yang kau sudah dengar hari ini dalam firman Tuhan. Kalau engkau hari ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah membiarkan doamu hambar lewat begitu saja. Bersyukurlah karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan inilah harapan kita di hari ini. Saya tidak berdoa supaya jemaat Tuhan kaya raya. Saya berdoa gambar Kristus dipulihkan di diri kita. Kalau kita masih kepahitan, dendam, kalau kita masih Tuhan pelit dan sebagainya, kalau kita apa saja yang bertentangan dengan gambar Tuhan, dengan patron firman, itu dulu yang kita perbaiki di kehidupan kita. Apa Tuhan? Kalau kita masih malas, ini Tuhan hidupkan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin Tuhan Yesus. Tuhan lebih dulu
Nyanyi dengan hatimu. Kita lebih banyak melawan Tuhan daripada mengasihi Tuhan. Tapi pujianmu hari ini Tuhan pasti dengar. Mengasihi. Apa engkau benar mengasihi Tuhan? Engkau membangun relasi dengan Tuhan? Apakah engkau taat kepada Tuhan? Apakah hidupmu sinergi dengan firman? Apakah engkau setia berdoa, setia ibadah, mengasihi kepada? Saya mau berdoa sebelum akhir ibadah ini bagi saudara yang mau datang didoakan. Melangkahlah dengan iman, karena Tuhan yang diri sorga tidak ikut cara kita. Engkau enggak setia, Tuhan setia. Mengasihi. Engkau enggak kasih Tuhan, Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu engkau dipanggil dan dipilih Tuhan. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Nyanyi terus dengan iman, mengasihi. Pakai tangan hamba-Mu Tuhan memberkati mereka yang datang dengan iman. Biar kasih Tuhan dalam kehidupan umat-Mu Tuhan.
tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami di surga Tuhan, dalam nama Yesus, kami mau bilang terima kasih di akhir ibadah ini. Kami bilang terima kasih buat firman yang sudah menjangkau kami. Terima kasih buat pengertian yang Tuhan taruh di hati kami. Supaya kami tidak hanya sekedar orang yang mengerti, tahu, tapi kami tidak jadi pelaku. Tapi kami dapat mengerti, memahami untuk jadi dasar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan lembutkan hati kami supaya kami datang di sini untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tidak dikontaminasi oleh melihat seseorang, melihat figur siapapun Tuhan. Kami mau melihat pribadi Tuhan ada dalam kehidupan kami melalui firman yang sudah datang dan melanda kehidupan kami. Dan kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami berdoa firman ini mengubah kami, menggugah kami Tuhan. Supaya kami lebih membangun kesetiaan kepada Tuhan dengan cara menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang hadir hari ini Tuhan sudah berkati. Semua yang hadir hari ini Tuhan yang datang dengan setiap beban, persoalan, masalah, pikulan, Tuhan sudah angkat semua, Tuhan sudah jawab semua Bapa. Dan semua akan datangkan kebaikan bagi mereka Bapa di sorga. Biar mereka pulang dengan iman melihat kebenaran firman Allah ini akan jadi kenyataan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya sudah memberkati kami Tuhan. Yang sudah datang menyembah, memuji, beribadah. Yang mendengar firman dan menaikkan penyembahan kepada Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi rekan kami Tuhan. Sedang jemaat yang tersebut hadir. Dari hati kami terdalam kami rindu. Kami cinta mereka Bapa. Tapi hanya sekadar hanya melalui doa Tuhan. Karena kami tidak ada kemampuan apa-apa. Selain pekerjaan Roh Kudus yang datang di setiap hati umat-umat Tuhan. Untuk merasa Tuhan datang beribadah sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Allah, kalau mereka sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah Tuhan beri kekuatan. Kalau mereka bimbang Tuhan tetapkan iman percaya mereka. Kami rindu mereka sama-sama kami Tuhan. Bergandengan tangan memuji Engkau. Isi terus kursi-kursi kosong di tempat ini. Tambahkan umat-umat yang militan di dalam Tuhan di tempat ini. Tambahkan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan biar kemuliaan Allah selalu nyata. Bukan kami yang jadi bertambah-tambah hebat, tetapi kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin dikumandangkan, berkibar bagaikan panji kemenangan Tuhan untuk gereja di tempat ini Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkatilah pemain musik yang sudah melayani, worship leader, singer Tuhan, tamborin, anak-anak sekolah minggu yang mulai belajar, memberi hati mereka melayani Tuhan dan pekerjaan Allah. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar hari ini berkati Tuhan, lawat terus dengan kasih sayang Tuhan. Dan kami semua yang ada di sini diberkati Tuhan, kolektan Tuhan Asar diberkati. Terima kasih Tuhan, kami pulang dalam sukacita yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Jaga lindungi lingkupi perjalanan kami Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan Tuhan sama tolong kami. Dan tibakan kami dengan segala anugerah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang terkasih, pulang dan bawalah segala berkat, anugerah, damai, sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghentaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang percaya, yang setia, yang mengasihi Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami